Oke, selamat pagi adik-adik dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita akan melanjutkan materi kita di bab yang pertama. Kemarin kita sudah membahas pendahuluan dari bab pertama tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Ya, nah bagaimana seseorang itu bertumbuh menjadi dewasa? Umur boleh saja dewasa, tetapi sifat dan karakter masih ada yang seperti anak-anak. Ya, karena sifat dan karakter itu adalah pilihan Anda sendiri. Ya, nah pada saat ini kita akan membahas tentang kematangan pribadi dan emosi. Ya, nah salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan emosi seseorang itu adalah melihat dengan tindakannya, ya, atau mengambil keputusan. Ya, jadi ketika seseorang itu mengambil keputusan, disitulah kita bisa melihat kematangan emosional dia. Setingkat apa kedewasaan dia dalam berpikir, ya, karena ada orang ketika mendapatkan satu masalah tidak mampu untuk menjalankan masalah itu, sehingga dia mengambil keputusan yang mungkin salah. Ya, itulah sebabnya kalau kita lihat di sekarang ini banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu untuk menghadapi masalah hidupnya sendiri. Gitu. Dari situ kita bisa melihat tingkat kematangan emosi seseorang, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana tingkat kematangan emosi dalam tokoh Alkitab, ya. Yang pertama kita berbicara tentang tingkat kedewasaan si Samuel, ya. Nah, Samuel meskipun dia adalah seorang yang masih muda, tetapi dia memiliki tingkat emosional yang sangat dewasa dibandingkan anak-anak Imam Eli, ya, Hofni dan Pinehas, ya. Dari mana kita mengetahui bahwa Samuel ini memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi dibandingkan anak-anak Imam Eli? Nah, kalau kita baca di Alkitab, di situ diceritakan bagaimana tindakan-tindakan yang Samuel lakukan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, ya. Nah, Samuel adalah seorang yang taat dan patuh kepada Tuhan, ya. Dia mematuhi setiap perkataan-perkataan Imam Eli dan Tuhan. Nah, sementara anak-anak Imam Eli justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, salah satu contoh ketika ada orang Israel datang membawa persembahan yang seharusnya itu tidak boleh disentuh oleh manusia selain imamnya langsung dan dimakan oleh imam, dimakan orang itu, tetapi justru Hofni dan Pinehas itu dia tusukkan itu garpunya lalu memakan dari kuali itu, gitu. Nah, dari situ kita melihat tingkat kedewasaan seseorang, ya. Jadi tidak berdasarkan umur untuk mengetahui tingkat kedewasaan, tetapi sifat dan karakter itu sendiri, ya. Nah, bagaimana juga kalau kita lihat di Perjanjian Baru mengenai perpecahan di gereja Korintus, ya. Jadi ada beberapa banyak di jemaat Korintus ini yang membuat kelompok-kelompok. Jadi mereka membagi kelompok-kelompoknya masing-masing. Kamu di golongan ini, saya golongan Paulus, gitu. Sementara Paulus katakan kita itu rekan sekerja Allah, gitu. Jangan dipecah-pecahkan, ya kan? Ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menyiram. Sama seperti tumbuhan. Tidak selamanya dia yang menanam, dia yang menuai, gitu ya. Ada saja kalanya dia yang menanam, yang lain yang menuai, yang lain menyiram, begitu, saling bekerja sama. Nah, itulah pelajaran kita bagaimana bertumbuh dan semakin berhikmat, ya. Jadi mari kita tingkatkan kedewasaan kita dalam sifat dan karakter kita di sekolah, ya. Kalau di sekolah, bagaimana caranya kita supaya menunjukkan tingkat kedewasaan kita, yaitu menuruti peraturan guru, peraturan sekolah. Di kelas jangan lari sana lari sini. Duduk di tempatnya dengan diam, tenang mendengarkan perkataan gurumu, ya. Lalu mengerjakan apa yang gurumu suruh. Ya, ketika disuruh mengerjakan, kerjakan, jangan menggangguin teman masing-masing. Nah, inilah pelajaran kita
pada saat ini.